Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 digit. Di sini ada saya Alwi Septian Prasetyo dengan NIM 123 140201. Dengan saya Devina Kartika dengan NIM 123 140036. Dengan saya Muhammad Mustiar dengan NIM 123 140211. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis terkait penelitian kami dengan menggunakan dataset untuk tugas akhir UAS IB. Di sini yang akan dijelaskan oleh awalnya Devina Kartika. Oke, pada Google Colab ini kami menggunakan beberapa modul di mana diantaranya yaitu ada modul Pandas untuk manipulasi dan analisis data. Selanjutnya ada NumPy di mana ini nanti untuk numerik tingkat yang tinggi. Kemudian ada Metapoid. Metapoid ini merupakan visualisasi data yang tingkat pertama. Selanjutnya adalah Seaborn. Seaborn ini untuk visualisasi statik tingkat lanjutan yang dibangun untuk di atas Metapoid. Kemudian ada Scikit-learn di mana ini untuk pembagian dan penyediaan modelnya. Selanjutnya adalah Scikit-learn pre-processing untuk mentransportasi data mentah ke format yang siap untuk digunakan. Selanjutnya adalah Scikit-learn neural network ini untuk jaringan syaraf. Selanjutnya yang terakhir itu adalah Scikit-learn matrix di mana ini untuk evaluasi model yang digunakan. Selanjutnya lanjut ke untuk audit dan eksplorasi data, di mana pada audit dataset ini terdapat dimensi 150 baris dan 5 kolom, di mana pada 5 kolom itu terdapat untuk Cephalike, Cephalwet, Petalwek, Petalek, dan spesies, di mana untuk Cepal itu untuknya bertipenya itu float 64 dan untuk spesies itu bertipe objek. Selanjutnya ditampilkan juga untuk data asli untuk Cephalike, Cephalwet, dan Petalike dan Petalwek. Nah, pada dataset yang kami gunakan ini tidak ada missing value-nya. Masing-masing dari 4 jenis kolom tersebut ininya 0. Selanjutnya masuk ke visualisasi heatmap untuk visualisasi korelasinya, di mana pada gambar tersebut ditunjukkan untuk warna yang merah pekat atau gelap menunjukkan hasil yang sangat positif kuat, di mana untuk variabel Y dan X-nya itu sama-sama naik secara signifikan. Kemudian untuk warna biru ini menunjukkan korelasi yang negatif karena untuk nilai variabel Y-nya naik sedangkan nilai variabel X-nya justru turun. Selanjutnya untuk warna netral atau pucat seperti netral tersebut ini tidak ada hubungan antara korelasinya, maka ini termasuk korelasi yang cukup lemah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke di mana di sini kita akan memvisualisasikan hubungan antara fitur yang ada pada data iris ini. Di sini dapat kita lihat, kita membedakan ketiga fitur itu dengan warna yang berbeda agar mudah dilihat dan dibedakan. Di sini kita melihat Iris Sentosa membuat cluster baru dan Iris Versicolor dan Veronica saling tumpang tindih dan dapat paling terlihat pada Cephal, Black, dan White. Oke, selanjutnya kita masuk ke processing, di mana processing ini pertama kita akan memisahkan antara fitur X dan label Y. Kemudian tahap kedua yaitu kita akan membentuk atau membuatnya menjadi label dengan menggunakan label encoder sehingga dapat dibaca oleh model. Selanjutnya itu kita setelah dibuat jadi label, kita akan memisahkannya atau mengujinya menggunakan pembagian yaitu 80 dan
20. Dan dalam dalam data yang diuji tersebut kita mendapatkan hasil yaitu distribusi di 40 di training dan 10 di testing. Selanjutnya setelah diuji kita akan masuk ke standarisasi fitur menggunakan Z-score. Di sini proses fit hanya dilakukan pada data latih untuk menghindari data lag. Kemudian transformasi diterapkan ke data latih uji. Setelah itu fitur memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi mendekati 1. Setelah semuanya itu dijalankan, data sudah rapi. Di sini kita dapat melihat juga pada tahap mengubah label teks menjadi angka, itu iris sentosa diubah menjadi angka 0, iris versicolor diubah menjadi angka 1, dan iris virginica diubah menjadi angka 2. Selanjutnya akan dilanjutkan Abu Septian. Baiklah, selanjutnya masuk ke blok 3 yaitu optimasi grid search dan evaluasi. Di sini di blok 3 itu untuk tugas kami ANN itu kami berfokus pada optimasi model, yang mana optimasi model pada analisis kami di sini kami bertujuan agar tidak perlu parameternya itu menebak-nebak gitu. Jadi secara manual satu persatu itu tidak perlu. Nah, harapannya tuh komputer tuh bisa mencoba kombinasi yang kita tentukan. Di sini kami menggunakan grid search. Lalu mendefinisikan ruang pencarian. Di sini ada definisikan ruang pencarian. Pertama ada hidden layer size. Itu ada 10,10 yang mana artinya masing-masing di model ini itu memiliki 2 hidden layer yang masing-masing itu 10 neuron itu untuk arsitektur baseline-nya. Nah, di sini ada activation. Activation itu fungsinya untuk menguji fungsi aktivasi. Di sini ada ReLU dan TAN yang kami gunakan, yang mana untuk melihat mana yang lebih cocok untuk data iris ini. Di sini variasi aktivasi. Terus ada solver Adam. Solver Adam itu digunakan untuk algoritma optimasi atau bisa disebut sebagai standar efisien untuk dataset ini. Nah, di sini ada uji learning rate-nya, initnya itu ada 0,01 atau 0,01 itu versi learning rate, versi approach-nya itu 1000 sampai 2000. Yang mana di sini itu untuk menguji kecepatan kalau learning rate initnya, kalau yang max iter itu untuk menguji batas maksimum. Nah, selanjutnya di sini ada inisiasi model dan grid search. Nah, inisialisasi model dan grid search ini berperan itu kalau estimator MLP ini kan model dasar ANN yang kami latih. Terus di sini ada CV5. Di sini ada CV5. Ini estimator MLP. Tadi ini ada CV5. CV5 itu cross validation 5-nya itu data latih akan dibagi menjadi 5 nih. Nah, terus model ini akan dilatih 5 kali dengan potongan data yang berbeda untuk memastikan akurasi yang kami gunakan, bukan sebuah kebetulan. Terus di sini ada n_jobs sama dengan -1 itu untuk mengizinkan komputer menggunakan seluruh tenaga prosesor atau CPU-nya, dan scoring sama dengan akurasi. Di sini ada kode sedang melatih berbagai kombinasi, nanti akan diproses dengan grid search-nya, lalu keluarlah hasil analisis terbaik yang telah kami gunakan. Di sini kami mengkodekan bahwa hasil akhir dan analisis ini akan mengeluarkan fungsi aktivasi, learning rate-nya berapa tadi, jumlah effort sama akurasi validasinya. Nah, di sini evaluasi akhir pada data testing juga bakal keluar di performa pada data testing yang kami uji. Nah, baiklah, di sini udah sampai ke hasilnya nih. Hasil dari akurasi yang kami dapatkan. Nah, di hasil akurasi yang kami dapatkan di sini melihatkan bahwa fungsi akurasi di sini optimasi modelnya di sini tujuannya mencari kombinasi epoch, learning rate, dan aktivasi terbaik. Di sini fungsi aktivasinya yang terbaik adalah TAN. Berarti fungsi TAN ini menang melawan ReLU tadi. Nah, ini wajar karena datasetnya itu kan kecil. Seperti iris yang cuma 150. Nah, jadi ketika memetakan dia itu lebih baik lah dibanding ReLU untuk memetakan dataset yang kami gunakan. Learning rate-nya 0,01 sama jumlah effort-nya 1000.
Nah, di sini nilai dari akurasi validasinya 96,67 atau nilai dari akurasi trainingnya. Nah, di sini muncul nih performa pada data testing. Performa pada data testing kami di sini menampilkan hasil dari precision recall F1 score. Nah, di sini hasilnya untuk akurasi total ini ada 97. 97 ini dari 30 data baru atau data testing yang kami gunakan tadi. Di sini bisa dilihat dari iris setosa itu precisionnya 1, berarti benar-benar tidak pernah salah. Di sini ada kesalahan di iris versicolor pas di recall. Itu dari 10 bunga ibaratnya, dari 10 supportnya tadi, 10 dataset, itu yang ditebak cuma 9 yang benar, satu bunga itu bisa jadi terlewat, bisa jadi salah. Terus Virginica ini juga di precision ini 0,91 yang berarti menandakan bahwa terlalu percaya diri bahwa dia bisa mengeklaim lebih dari satu gitu. Jadi kayak 11, harusnya 10 tapi 11. Nah, di sini kesimpulan dari visualisasi akhir kami, tapi di sini sebelum itu kami menyimpulkan bahwa model ANN yang kami gunakan itu bisa sangat akurat dan sangat bagus. Mengapa? Karena akurasi training 96,67 dengan data testing tadi, dengan testing yang kami lakukan itu 97. Ini menandakan bahwa model ini stabil atau robust dan tidak mengalami overfitting. Nah, di sini ada visualisasi akhir nih. Visualisasi akhir kami menunjukkan bahwasanya terdapat loss curve sama confusion matrix. Nah, loss curve-nya ini bisa mengartikan bahwa nilainya itu grafiknya tuh turun drastis, tapi dari angka 1,3 sampai 0. Ini artinya model itu berhasil untuk belajar iterasi dari 0 sampai ke 100. Nah, di sini juga ada confusion matrix. Confusion matrix tadi ada pemetaan nih, pemetaan kesimpulan dari 10 model. Tadi kan dibagi 10 10 10. Ada Stosa, Versicolor sama Virginica. Di sini Versicolor ada kesalahan atau gagal prediksi satu. Tapi dari Stosa sama Virginica ini berhasil diprediksi. Nah, berarti ini kan tadi menandakan bahwa pas testing itu benar-benar akurasinya hampir sempurna, yaitu 97%. Di sini ada analisis selanjutnya, analisis mendalam hasil grid search-nya. Ini kodenya, kami menunjukkan ada heat map yang membuktikan secara mendalam dengan teori atau pasti ada pertanyaan nih, kenapa model memilih parameter TAN lebih baik, terus apa buktinya. Nah, di sini kami buktikan dengan visualisasi heat map, analisis grid search-nya. Di sini ada mengambil semua catatan eksperimen untuk komputernya tadi, itu menjadikan tabel data ya, tabel data gambar visualisasi. Di sini ada baris learning rate-nya tadi 0,01, terus 0,01 sama 0,001. Untuk kolomnya itu ada fungsi aktivasi relu sama TAN. Nah, di sini hasil dari analisis gambarnya itu kalau TAN yang warnanya kuning itu semuanya itu nilai kan 0,967. Itu menunjukkan bahwa TAN itu sangat stabil dan tinggi akurasinya. Melainkan sedangkan kalau relu ini warnanya tuh lebih gelap dari 0,95 sampai ke 0,958. Ini menunjukkan bahwa performanya itu lebih tidak stabil dibandingkan TAN. Yang mana grafik ini membuktikan secara visual kenapa TAN itu lebih baik dibanding relu karena lebih konsisten. Nah, di sini juga ada sampel prediksi modelnya. Sampel prediksi modelnya ini iris virginica dan sampai seterusnya itu statusnya benar-benar karena tadi testing kami 97%. Nah, mungkin sekian hasil dari presentasi kami. Kami dari kelompok 3 digit mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.